Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Kalau Allah menyebut kita ins, artinya kita makhluk lembut, artinya makhluk halus. Tapi kenapa kemudian manusia tumbuh menjadi kasar? Ada yang tumbuh senang mencela, ada yang tumbuh dewasa senang kemudian berselisih, ada yang tumbuh senang menyakiti orang lain. Ketika Anda disebut ins, menunjuk pada keramahan dan kelembutan, kemudian Anda bersikap kasar, berarti Anda sedang keluar dari fitrah kemanusiaan. Cukup disebut manusia untuk bersikap lembut dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang sifatnya kasar, suka menyakiti orang lain, berarti ada yang salah dalam keadaan dirinya. Apalagi kalau sampai melukai dan membunuh orang lain. Astagfirullah. Cara sabar itu simpulkan saja, bukan diam menerima, bukan. Simpulkan sambil menyusun aksi, kata Allah. Apa kesimpulannya? Kan semua Allah yang atur, ya Allah. Ini semua punya Engkau, hamba hanya ikhtiar. Engkau perintahkan, hamba jalani. Engkau minta, hamba ikhtiar, hamba ikhtiar. Engkau tetapkan hasil yang ini bukan milik hamba, itu punya Engkau. Engkau yang punya, ya Allah. Semua berasal darimu, tapi Engkau pasti merencanakan yang terbaik untukku. Orang yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu saat dia diuji, maka lihat ayat 157-nya. Ulaika alaihim Salawatum min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Orang-orang itu dipuji oleh Allah, salawatum min rabbihim, dipuji. Orang yang lain meratap-ratap, hamba ini bertawakal kepada aku. Orang yang lain bahkan ada yang mencela aku, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa mesti saya? Yang ini menerima dengan kesabarannya, aku berikan rahmatku kepadanya. Ketika rahmat itu turun, maka rizki berlimpah turun kepadanya. Masya Allah. Cara sabar itu, malahan teman-teman, bukan hanya rezeki yang akan berlimpah ketika kita betul-betul bertawakal kepada Allah, bahkan juga Allah pasti akan memberikan solusi jalan terbaik bagi setiap problem hidup kita, teman-teman. Bahkan juga Allah pasti akan meninggikan derajat kita, teman-teman. Masya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita, saking dalamnya. Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Itu diminta oleh Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diviralkan kepada semua umatnya. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taknatu min rahmatillah. Rahmatnya dulu yang disebutkan. Viralkan Muhammad SAW bahwa aku memanggil semua hambaku yang bermaksiat, yang dosanya sudah menghitam, yang kadang memvonis diri mungkin gak masih diampuni, Allah, yang terkadang memvonis diri saya sudah banyak maksiatnya, kayaknya gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kata Allah, katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan. Jadi ada orang-orang yang memang, maaf, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Itu. Maka Allah tegaskan pakai inna, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini gak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok harimu. Jadi kalau mengalami persoalan di titik nadir terendah, itu yang disoal oleh Allah imannya dulu. Kamu masih punya iman gak? Orang beriman gak mungkin pesimis. Orang beriman gak akan putus asa. Orang beriman gak akan bunuh diri. Imannya ditanya dulu. Katanya kau beriman, iman kamu di mana? Ternyata berdoa dalam sholat itu berbeda dengan doa saat tidak sedang sholat. Masya Allah. Orang kalau sholat dia berdoa dan benar doanya, itu akan dijawab 2 kali lipat lebih cepat dibanding dengan yang doa tapi di luar sholat. Masya Allah. Saya bocorin nih, bocor halus aja nih. Orang yang doa dalam sholat, itu doanya akan dikabulkan 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang doa di luar sholat. Masya Allah. Semua apa yang kita raih
sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita bisa meraihnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setan itu cuma goda, tidak menguasai. Kalau kita benar-benar beriman, imannya kuat, dia lari sendiri. Ingat, lebih berbahaya manusia yang kesetanan dibandingkan setan sendiri. Yang bikin quotes itu ya. Karena setan cuma ngajak, manusia kesetanan itu bisa maksa. Setan cuma ngajak. Dia berlepas diri di hadapan Allah. Saya cuma ngajak kok, ya Allah saya nggak maksa, salah kamu sendiri, kenapa ikut saya? Setan begitu. Daripada kita nanti mencela dia, lebih baik kita tinggalkan saat ini. Jelas ya? Semua apa yang kita raih sejatinya hanya titipan Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun kita bisa meraihnya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala.